Ini merupakan pertemuan akhir dari kelas bisnis plan saya. Setelah 13 kali pertemuan, saya menjelaskan, memaparkan detail-detail tentang ruh ataupun tentang jiwa dari bisnis plan. Apa saja, bagaimana saja karakter-karakter atau persiapan-persiapan dari membuat bisnis plan. Di pertemuan akhir ini, saya akan lebih ke teknis. Teknisnya bagaimana menyodorkan bisnis plan. Teknis ataupun isi dari bisnis plan ini saya paparkan di Microsoft Word. Dalam perjalanannya, ini sangat bisa disajikan dalam berbagai teknis. Misal, Anda diminta untuk menyajikan bisnis plan di Microsoft PowerPoint, ya silakan. Maka sesuaikan dengan kebutuhan. Ketika Anda membaca buku-buku bisnis plan, teknis membuat bisnis plan pun banyak, bukan hanya yang saya paparkan ini. Jadi, silakan pilih sesuai kebutuhan, pilih sesuai dengan kenyamanan Anda dalam memaparkan bisnis plan. Namun demikian, ini bagaimana bisnis plan yang sudah saya buat dan sudah berjalan. Jadi, sudah saya lakukan. Bisnis plan ini saya mengenai Rom Yoga, di mana aktivitas keseharian saya selain sebagai dosen, saya sebagai guru yoga dan punya brand Rom Yoga. Ini merupakan bisnis plan yang saya berikan kepada pihak lain dari pemilik tempat, karena ketika itu saya punya skill, namun saya membutuhkan lokasi ataupun sanggar di mana bisa dilangsungkannya kegiatan beryoga dari saya. Bisnis plan ini diawali dari ringkasan eksekutif. Jadi pada ringkasan eksekutif ini saya bacakan resume singkat, maka disebut ringkasan ya. Berdasarkan hasil pengamatan lingkungan dan pola hidup masyarakat Kota Bandung pada umumnya, kami menemukan beberapa hal penting yang kemudian kami gunakan sebagai dasar didirikannya Rom Yoga. Pertama, mengenai kesibukan para karyawan kantor, sehingga menyebabkan kurangnya waktu melakukan kegiatan olahraga demi menjaga kebugaran. Debatable ketika Anda adalah orang yang suka beryoga, mendengar kata olahraga bisa jadi kurang tepat, tapi untuk kebutuhan dari pemaparan proposal ini, bisnis plan ini menjadi cukup mewakili. Yang kedua, bagaimana produktivitas studi akan meningkat jika kebugaran tubuh terjaga. Maka ini yang disasar adalah para pelajar, mahasiswa SMA, SMP bahkan, atau mungkin ketika yang belajar di usia sekolah dasar. Dengan berolahraga yang dilakukan secara teratur dapat menjaga kebugaran dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dasar-dasar itu, maka Rom Yoga ditawarkan untuk didirikan di daerah yang strategis di mana cukup banyak kantor, universitas, sehingga mudah dijangkau oleh banyak kalangan dari berbagai usia. Tujuannya apa? Tujuannya bagaimana dengan masyarakat Kota Bandung, terutama yang kesehatannya lebih seimbang, bisa lebih produktif dan punya sebab akibat ke stabilitas perekonomian. Tujuan. Cara mencapainya gimana mencapai tujuan ini? Beryoga pada Rom Yoga akan dilakukan secara private, secara perorangan. Jadi, program utamanya itu secara perorangan. Mengapa dilakukan secara private atau perorangan? Karena kebutuhan kesehatan per orang itu berbeda. Dalam usia yang sama, jenis kelamin yang sama, kebutuhannya akan berbeda. Karena setiap orang itu berbeda, maka perlu dilakukan atau perlu diberikan layanan jasa latihan yang berbeda juga, sesuai kebutuhannya masing-masing. Bagaimana kunci keberhasilan dari bisnis plan ataupun Rom Yoga ini? Kunci keberhasilan itu ada berkaitan juga dengan strategi pemasaran dan promosinya. Yang pertama, melakukan promosi dengan internet marketing di sini. Mengapa lebih memilih diutamakan dengan internet marketing? Berdasarkan pengalaman kami ketika kami mencetak brosur terlalu banyak,
disebarkan kemana-mana, efektivitas pengembaliannya itu kecil. Maka mengurangi kertas, mengurangi biaya, mengurangi kertas lebih bersahabat dengan lingkungan. Niat awalnya di sana. Maka efektivitasnya kami akan promosi dengan internet marketing. Promosi dengan internet marketing. Promosi dengan internet marketing nanti bisa dicoba ya oleh teman-teman ketika dari tempatnya masing-masing masuk ke pencarian, masukkan coba Yoga Terapi Bandung. Bila internet marketing yang ini masih kuat, maka pada page pertama Anda akan menemukan jasa layanan dari Rom Yoga. Silakan coba cari. Kedepannya akan ditunjuk staff marketing tertentu merawat atau posting secara berkelanjutan. Bagaimana dengan catatan ataupun promosi secara tertulis? Ya, kami punya juga. Kami punya riwayat misalnya klien didokumentasikan sehingga ada juga ketika orang yang mau melihat dokumentasi style jasa ini bisa ada print outnya juga. Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran dan promosinya atau menjadi kunci keberhasilan. Bagaimana kualitas instrukturnya, yaitu saya, bagaimana konsisten latihannya, bagaimana terus semangat belajarnya, karena banyak sekali perubahan kesehatan yang perlu diupdate, dan di kemudian hari bisa juga menambah kembali instruktur seiring bertambah luasnya jaringan dari Rom Yoga. Yang ketiga, adanya penawaran harga terjangkau khusus para mahasiswa. Itu kunci keberhasilan. Rom Yoga ini didirikan 2018 awalnya itu. Jelas dari pertama sebuah passion dalam bidang kesehatan, passion menjadi orang yang memberikan arahan, pendidik. Maka saya memilih profesi sebagai guru yoga. Keprihatinan masyarakat yang kurang memperhatikan kesehatan, maka ya ditawarkan juga alternatif jasa di sini. Ditawarkan kepada yang memiliki lokasi ini tentang pemilik dan pengelola usaha. Jadi cukup 2 orang saja dikatakan di sini. 2 orang di sini terdiri dari saya dan kemudian juga pemilik tempatnya. Jadi nanti yang ketika ataupun bukan nanti sebenarnya karena sudah berjalan. Dulu itu ketika saya memberikan si proposal ini, saya mengajukan dana modal 100%. Setelah balik modal, maka ada pembagian profit ataupun bagi hasilnya 70% untuk saya dan 30% lagi untuk investor. Gimana pembayaran ini dari setiap klien dikatakan. Kita ke bawah. Lalu berapa 100% modal yang diminta? Hitungan saya sederhana untuk kebutuhan private yoga terapi ini. Awalnya 2 yoga mat cukup. 2 yoga mat ini cukup dengan balok 2 buah, lalu kemudian adanya logo jasa cetak dan tempel logo dari Rom Yoga. Sehingga kebutuhan awal 700.000 ini sudah bisa berjalan. Karena bila diperlukan musik pengiring untuk kebutuhan 2 orang dalam ruangan, cukup bisa dari handphone ataupun speaker Bluetooth yang sudah dimiliki. Untuk membersihkan yoga mat sudah ada lap pribadi yang bisa digunakan, artinya dengan kebutuhannya sudah bisa jalan. Lokasinya ditawarkan kepada ketika itu di Jalan Terusan Buah Batu, nomor 220 Kota Bandung. Layanannya, jadi secara umum beryoga ini memang ada di mana-mana. Di Kota Bandung banyak secara umum. Karena seiring kesadaran kebutuhan pola hidup masyarakat yang lebih sehat ya. Nah, namun demikian ada layanan pembeda pada Rom Yoga. Rincian layanan saya kemukakan. Beryoga private di Rom Yoga
Bukan hanya ada pose yoga sebagai terapi, namun juga nanti ada terapi energi, namun juga ada tambahan hipnoterapis, di mana ini saya dapatkan keterampilan berdasarkan pelatihan dan pengalaman sejak tahun 2003. Jadi saya mempunyai sertifikasi sebagai Register Yoga Teacher Spesialis dari Markandeya Yoga Indonesia, yang sanggar utamanya ada di Bali. Kemudian juga dari Rumah Juanda sebagai instruktur dari Fix and Rejuvenate Yoga Motion. Kemudian sertifikat instruktur dari The Indonesian of Board Hypnotherapist. Jadi harapannya ketika adanya kombinasi terapi, pemulihan kesehatan dari klien dapat lebih optimal, baik itu fisik maupun psikis. Bagaimana dengan perbandingan usaha sejenisnya? Hasil pencarian saya belum ada sanggar yoga yang membuka dengan spesifik teknik terapi dari yang saya kombinasikan. Jadi ini merupakan, kalau istilah marketing ada blue ocean strategi dikatakan. Pesaingnya tidak ada. Rencana pengembangannya bagaimana? Rencana pengembangan akan berkaitan juga dengan promosi, saya katakan di sini. Jadi, saya bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan berbagai komunitas, menawarkan beryoga dengan harga yang relatif terjangkau, dan di sana ada kesempatan saya untuk mengenalkan kesadaran kesehatan, mengenalkan bagaimana konsep dari analisa pasarnya, masyarakat dengan kesadaran untuk lebih sehat seimbang itu akan meningkat dari tahun ke tahunnya. Jadi tinggal bagaimana saja kualitas jasa dari Rom Yoga ini. Analisa bisnisnya secara spesifik saya katakan tadi belum ada. Maka untuk pesaingnya menjadi nihil. Itu juga pada kompetisi dan pola kliennya. Strategi harga. Private yoga terapi ini dengan minimal 60 menit, investasinya 350.000. Dikatakan minimal 60 menit, karena itu standar minimal saya bisa memperkirakan si kombinasi terapi ini bisa dilakukan. Lebihnya bisa sampai maksimal 2 jam, berdasarkan pengalaman. Jadi minimal 60, maksimal di 2 jam. Untuk yang bawa paket 4 kali pertemuan, investasinya menjadi 1.200.000 atau lebih murah 200.000. Bagaimana dengan pengelolaan struktur manajemennya? Pengelolaan struktur manajemennya nanti ada 2 orang untuk saat ini, mana saya dan juga ada pemilik dari ruangannya. Bu Ambar Setia Hafal ini. Perencanaan keuangan dari setiap klien dapat persesikan 350.000. Maka setelah balik modal dibagi 70% dan 30%. Perkiraan laba rugi dengan total kebutuhan awal kali 700.000, maka setelah adanya 2 sesi private, maka ini sudah balik modal dan lalu kemudian dapat meraih laba. Itu gambaran dari substansinya. Sekali lagi nanti Anda bisa terapkan, Anda bisa sajikan di PowerPoint sesuai dengan kebutuhan. Substansi inti yang berbeda silakan saja, namun ini saya paparkan mengenai inti-intinya. Si poin-poin ini saya tutup, yang selanjutnya saya tampilkan tentang fakta bahwa Rom Yoga itu sudah hadir. Ini Instagram dari Rom Yoga, di mana ini ada contoh, ada sesi terapi yang saya lakukan. Sebelah kanan ini brand atau logo yang tadi saya sebutkan di awal. Ini bagaimana saya menjalin relasi dan komunitas untuk memperkenalkan yoga dengan private. Tapi kalau mau dicek untuk gambaran silakan. Nah, ini contoh-contohnya. Hal yang menarik juga, nanti bisa lihat sendiri ya, cari aja di Rom Yoga untuk gambaran. Seperti yang tadi saya sudah cerita, misalnya ada yoga terapi Bandung ya. Saya katakan, ketika masukkan yoga terapi Bandung, lihat di halaman pertama, ini ada saya, yoga terapi Bandung, Romi Muhammad Ramdhani. Ketika kita cek gambar, maka juga ada Rom Yoga. Ini dia kehebatan dari internet marketing, digital marketing.
Itu barangkali yang saya share sebagai penutup bisnis plan ini. Jelas harapan ataupun doa dari saya, Anda bisa mewujudkan bisnis plan Anda masing-masing dan mewujudkan impian, mewujudkan mimpi-mimpi dari passion Anda. Saya Romi Muhammad Ramdhani pamit. Terima kasih telah bersama saya di 14 kali pertemuan kelas bisnis plan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.